nanti di pankan juga itunya ya, zoomnya ya, biar kelihatan sama tergugat. Silakan yang hadir siapa? Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin kami dari pihak penggugat yang hadir di ruang sidang. Yang pertama ada Pak Rinto Setiawan sebagai komisaris, kemudian ada saya sendiri Kapi Purnama sebagai pegawai. Baik. Baik, sepertinya tadi dibilang oleh Pak Setiawan akan menghadirkan ahli atau gimana? Betul Yang Mulia, pada persidangan kali ini kami akan menghadirkan ahli, betul Yang Mulia. Mana sudah komunikasi belum dengan panitera? Baik, untuk kami sudah mengajukan surat untuk menghadirkan ahli, begitu Yang Mulia. Kapan? Sudah seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu ya. Sepertinya belum menerima majelis. Kalau yang majelis terima itu pencabutan gugatan, betul? Ya masih perbaikan majelis. Kirimkannya kemana Pak? Pak Bira. Izin menjawab majelis, ya. Untuk yang permohonan ahli sudah kami sampaikan tanggal 4 Desember. Oh gitu ya. Iya, Lewat via apa? lewat di Apex Court. Oh, Apex Court ya. Masalahnya kan harus ini Pak, harus ada apa itu? Harus ada rohaniawan yang menyumpahnya itu loh, itu permasalahannya. Jadi karena majelis baru tahu, baru diupload tadi pagi. Nah saya pikir mau online, kalau online kan silahkan tuh online menyediakan sendiri rohaniawannya, nggak ada masalah. Kalau offline ini bisa majelis jadi bingung nih, jadi nggak persiapan untuk itu. Kami sudah sampaikan tanggal 4 Desember tuh majelis. Ya, gini aja ya. Gimana kalau di sidang berikutnya waktu giliran penggugat ya? Sekarang sudah. Baik, mohon izin ya majelis, sehubungan dengan hari ini kami telah menghadirkan ahli, kalau bisa hari ini diperiksa begitu majelis untuk memberikan keterangan ahli. Oke, baik gini aja. Kita nanti kalau siap nanti bisa. Baik, jadi gini aja. Bagaimana kalau nanti siap? Jadi kita ini dulu, kita skor dulu sidang. Baik, betul Iya. Baik juga. Baik, Jam berapa majelis? habis istirahat lah. Pak bisa serahkan saja. Baik. Ya, jam mungkin sekitar jam 1 ya. Baik. Ya, Coba, Pak. bisa ya? Bapak Panitra. Ya siap majelis. Baik, seperti itu Pak Musyawan ya. Baik, yang mulia, terima kasih. Baik, untuk sengketa gugat. Apa sebelum itu, majelis mau konfirmasi dulu untuk pencabutan gugatan ada ya, enggak ya? Betul Yang Mulia, untuk pencabutan gugatan kami sebelumnya memang ajukan, tapi karena kami sehubungan di sistem itu masih error terus, jadi kami tangguhkan dulu gitu Yang Mulia. Makanya kami itu di sistem kami itu masih belum tervalidasi begitu untuk pencabutan gugatannya. Lalu perbaikan statusnya. Jadi yang majelis terima kan ini satu berkas Ya. untuk nomor sengketa 70566 dan 7056 itu PPA 21 majelis. mohon mengajukan pencabutan, betul atau tidak? Ya rencananya seperti itu majelis, cuman masih error sistemnya majelis. Maksudnya Jadi masih perlu perbaikan di status sistem di ETS code-nya, masih perlu perbaikan gitu majelis. Jadi belum disetujui itu majelis. enggak setujunya di sidang ini Pak. Oh, ya nanti kami pertimbangkan dulu majelis. Majelis mau konfirmasi betul nggak? Kalau memang betul, nanti majelis minta persetujuan tergugat. Kalau ternyata tergugat setuju, ya sidangnya dicukupkan untuk yang ini yang dicabut. Ya sementara kami tangguhkan majelis karena tadi kami tadi pagi menemukan bukti baru majelis. Oh gitu? Ya. Oke, kalau gitu nanti buat ini lagi surat lagi. Oke, terima kasih majelis. Iya.
Ya nanti tolong suratnya di ini ya, dimasukin lagi ya. Oh, ini. baik. Kalau memang ternyata tidak. Oke, majelis. Terima kasih majelis. Baik. Oke, kalau begitu sidang di store ya, dan dilanjutkan lagi nanti siang ya. Oke, terima kasih. Baik. Baik, majelis. Terima kasih. PT AD Indonesia majelis dilakukan di store. Terima kasih ya. Ya. Nah, itu masalahnya pas kita udah siap, kita panggil. Sampai siap, bapak tunggu di sana. Oh, di ruang tunggu. Di ruang tunggu ya? Di tempatnya nanti kita panggil. Ya, orang tunggu Biasanya aja. jam 1 kan tidak datang lagi. Ya, siap. Jalannya kita jam 1 datang. Ya. Oh, kita siapin. Ya. Di ruang tunggu tadi Pak ya? Dan lantai masih. Ya, nanti ini ya. Oke, untuk ahli. Dan Pak. Jam 1 Pak ya? Jam 1 kita berapa? Ya, kalinya dulu. Kita dipakai. Saya standby-nya jam 1 kan. Jam 1 angkat atas ya. Kita Iya, siap. terima kasih ya. Terima kasih ya. Kita ngajukan PK dulu. Itu, maaf, itu sebenarnya apa sih Pak? Soal itu ya? Gimana Pak? Oh, itu apa kamera buat apa? Oh, baik, mohon izin majelis, itu kami izin merekam majelis. Ya harus izin dulu tuh. Baik majelis. Tapi majelis tidak mengizinkan. Karena kan sudah ada kalau untuk ini di YouTube. Baik, majelis, mohon izin untuk ke kamera zoom ke nanti ke ahli apakah ada atau tidak majelis? Ini kan kamera Ya, dari. Nanti kan duduknya di posisi komputer. Baik majelis. Nanti kan harus ada zoomnya juga. Baik. Ya, Jadi ini untuk internal kami majelis. ya nggak perlu lah. Kan nanti bisa merekam dari YouTube juga itu. Kan disiarkan langsung YouTube juga Pak. Oh, belum tahu majelis disana apa tidak? Di kami juga nyari secara langsung di YouTube. Silakan nanti direkam. Ya. Ya ini untuk dokumentasi internal aja majelis. Nggak, Mohon izin majelis. nggak, majelis nggak izinkan. Baik, sudah sih. Hah? Kameranya sudah di-open. Mohon izin majelis, ini kan kami juga pada persidangan sebelumnya juga kami telah mengajukan izin. Ini mohon izin diizinkan untuk pada persidangan kali ini agar diberikan izin untuk merekam gitu majelis. Ini pun adapun kami merekam yaitu untuk tujuan satu untuk kepentingan kami sendiri sebagai wajib pajak gitu majelis. Ini sebagai bahan atau dokumentasi untuk kami sebagai wajib pajak. Iya, kalau cuma untuk itu kan bisa lewat YouTube lah. Kan ada persidangannya juga. Betul majelis, mohon izin karena tapi kalau lewat YouTube biasanya ada filenya yang dihapus jadi tidak permanen begitu majelis. Jadi sehingga kami mungkin nanti pada suatu saat nanti kami membutuhkan sebagai bahan untuk pembuktian ataupun apapun itu nanti sehingga kami memohon untuk melakukan perekaman gitu majelis. Ini kalau menurut majelis sudah cukup lewat YouTube ya. Nanti silakan di ini aja YouTube-nya kalau memang takut hilang ya di screen apa nih, recording kan bisa. Ya. Baik, mohon izin majelis ya berhubung kalau misalkan kami tidak diizinkan merekam, mohon izin untuk diberikan dasar hukumnya atas penolakan tidak diberikannya perekaman gitu aja majelis. Ya, silakan dicari dasar hukumnya. Pasti adalah pertamanya harus ada izin dari hakim ketua kan. Betul, tapi ini betul ini kami memohon izin agar diizinkan gitu majelis. Majelis tidak izinkan karena sudah cukup dengan itu dengan itu. Ya. Itu ya. Kalau masalah terbuka untuk umum kan waktu itu sudah. Dan itu bisa dijadikan sebagai dokumentasi juga.
Betul, majelis di YouTube juga bisa dijadikan sebagai dokumentasi, tapi kami ada kekhawatiran kalau misalnya YouTube itu nanti filenya dihapus begitu majelis. Jadi kami ini sebagai backup saja begitu majelis. Ya di YouTube-nya tinggal di screen recording aja Pak. Gitu. Hasilnya beda. Untuk hasilnya mungkin akan berbeda gitu majelis. Sudah jauh-jauh dari Malang ini majelis. Mau izin majelis. Gimana? Ya, karena kan saya sudah jauh-jauh dari Malang, ini kan foto yang live di sini itu majelis. Ada recordingnya yang di sini, jadi view-nya juga berbeda. Majelis sudah putuskan kalau itu tidak bisa ya. Nanti di rawat itu bagus. Ya. Mohon izin kalau misalkan itu kameranya menghadap ke kami begitu majelis. Sehubungan ini kamera zoom untuk menghadap ke kami sepertinya tidak ada ya. Begitu majelis. Itu di laptop kan ada. Oh, ada. Maksudnya login menggunakan device. Oh, login menggunakan device pribadi gitu ya. Iya. Ya. Mohon maaf ya. Putuskan apa sih tanpa ada dasar hukum gitu ya. Jadi pelarangannya tanpa dasar hukum gitu majelis ya. Jadi kami nyari sendiri. Mau berdebat tentang sengketa ini atau berdebat tentang ini? Bukannya kami melakukan berdebat tentang tidak diberikan izin merekam, tapi kan itu ya kami juga sudah memohon. Nah, kalau untuk masalah persengketaan kan nanti berbeda lagi yang mulia. Gitu. Ya makanya fokus aja ke sengketanya lah. Ya. Nggak usah seperti itu dipermasalahkan. Itu ya. Mau dilanjutkan atau tidak sidangnya? Baik, dilanjutkan dulu majelis. Baik, terima kasih. Tolong dimatikan dulu kameranya yang di belakang. Dasar hukum. Itu kameranya tolong. Baik majelis. Berarti ini tidak tanpa dasar kewenangan atau dasar hukum yang ditunjukkan yang majelis ya untuk melakukan perekaman. Ya, menurut majelis ini ketua majelis berwenang untuk tidak mengizinkannya. Baik majelis. Oke, kita mulai ya. Mohon, sudah siap. Baik. Recording in progress. Tergugatnya tolong. Tergugatnya mana? Sudah siap belum? Siap yang mulia. Bisa mendengar suara majelis? Mendengar yang mulia. Baik. Ini Pak Rinto sama Pak Kapi sudah on cam belum? Mohon izin belum on cam majelis. Oh, ini on cam sih. Iya. Iya, Ada kamera. Oh. Wifi-nya ada mas. Sudah, Kumon? Ya. Oke, Pak Kahwi sudah ya?
Ya, baik majelis, sudah. Pak Rinto mana? Belum ya? Sudah. Sudah ya? Baik. Baik, skor sidang pemeriksaan dicabut. Kemudian skor sidang pemeriksaan pemohon atau penggugat Arya Indonesia dicabut. Baik, tadi tergugat sudah ya, kemudian penggugat yang hadir Pak Kapi, Pak Rinto, Pak Fungsiawan ya. Ada lagi? Mungkin Mbak Pita. Ibu Diananya hadir nggak? Izin majelis, saya Vita dari PT Aryan Indonesia. Oh. Ibu Vita beracara juga? Iya Pak, ya majelis. Ada ini? di surat kuasanya. Oh, Ada. surat kuasanya udah ada ya, baik. Ya. Bu Diananya mana? Bu Diananya berhalangan hadir majelis. Oke, baik. Tadi surat ininya sudah dimasukkan ya, Pak pemohon? Surat apa itu? Pembatalan surat- pencabutan itu? Iya, sudah majelis di emailnya majelis 14A. Oke, baik. Dan di Dropbox sudah saya diunggah juga. Baik. Baik, sekarang gilirannya penggugat. Ini agendanya tanggapan tertulis atas penjelasan tergugat, kemudian menyampaikan bukti pendukungnya, dan juga ada menghadirkan ahli ya, penggugat. Ya, baik. Baik, mau mana dulu nih, ahli dulu atau mau menjelaskan tanggapan tertulisnya? Baik, kami dari pihak penggugat akan menghadirkan ahli dulu yang mulia. Baik, silakan. Ahlinya siapa? Untuk ahli kami menghadirkan Dr. Alessandro Rey yang mulia. Baik, oke. Silakan ke depan, Pak Rey. Gimana? Bisa kelihatan nggak di sini? Iya, mohon maaf nih Pak Rey, agak terhalang ya, karena agak repot ini kalau ya, ya di situ. Baik. Kalau ininya bisa lihat nggak ada pengenanya? Tadi sudah dilihat belum? Oh sudah ya, oke. Kalau gitu nanti ini bisa dibaca langsung saja. Silakan. Saya berjanji bahwa saya untuk menjadi ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat dan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang benar, sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, silakan duduk di tempatnya penggugat. Bisa diberikan kursi, Panitor. Oke. Baik, jadi majelis yang pertama mempersilahkan kepada penggugat untuk bertanya kepada saksi ahli, ya, tapi melalui majelis yang untuk bertanya. Baik, terima kasih majelis. Baik, bentar. Baik, sebelum tanya jawab, mungkin ahli bisa menjelaskan dulu apa yang akan disampaikan dalam persidangan ini. Silakan. Gimana? Ini mau izin majelis, ini mic-nya agak Oh gitu. nggak bisa ditarik. Ya, mohon maaf. Mungkin bisa mendekat, Pak Rey. Oh, Ya. Silakan. ya, baik, terima kasih. Judex Fakti Majelis 14A yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini dihadirkan oleh penggugat untuk menerangkan 3 pertanyaan yang dimohonkan oleh penggugat majelis hakim. Pertanyaan yang pertama adalah berkaitan dengan apakah surat aku itu merupakan basicing
yang dapat diajukan gugatan atau sebaliknya itu merupakan regeling. Pertanyaan yang kedua, apakah beralasan hukum bagi tergugat untuk mengembalikan permohonan keberatan yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat? Dan apabila tidak beralasan hukum dan tetap dilakukan oleh tergugat, apa yang menjadi akibat hukumnya bagi tergugat itu sendiri? Dan yang ketiga, pertanyaan yang disampaikan oleh penggugat kepada ahli adalah apakah tergugat itu berwenang untuk melakukan atau menerbitkan keputusan penolakan tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas di dalam keputusan penolakan yang dimaksud sehubungan dengan keputusan penolakan SPHP yang dimohonkan pembetulan. Ya. Ya, itu 3 pertanyaan majelis hakim yang ditanyakan kepada ahli. Sebelum ahli menjawab, tentu ahli menanyakan dulu mengenai kronologisnya majelis hakim supaya ahli bisa memberikan pendapat hukum sebagaimana yang ahli pernah berikan juga di beberapa majelis di pengadilan pajak maupun di pengadilan negeri. Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh penggugat kepada ahli bahwa penggugat diterbitkan SPHP oleh tergugat pasca disampaikannya SP2L, surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Setelah SPHP disampaikan, kemudian penggugat menyampaikan tanggapan atas SPHP tersebut. Ya. Nah, di dalam tanggapan penggugat telah menguraikan mengenai penolakan SPHP tersebut. Sebagaimana mungkin nanti majelis bisa lihat di dalam pendapat ahli yang sudah di-upload oleh penggugat, menurut penggugat begitu majelis. Nah, di dalam tanggapan atas SPHP tersebut, penggugat telah menolak SPHP dan telah dituangkan di dalam risalah pembahasan akhir. Ya. Nah, ketika risalah pembahasan akhir hendak ditandatangani, ternyata ada dispute di sana. Dispute-nya adalah karena penggugat mencermati risalah itu tidak dimuat sebagaimana yang diinginkan oleh penggugat berdasarkan tanggapan atas SPHP. Ya. Nah, karena tidak dimuat seluruhnya di dalam risalah, maka tidak ditandatangani risalah pembahasan akhir. Ya. Kemudian beberapa saat kemudian tergugat menyampaikan KKP. Itu yang disampaikan oleh penggugat berdasarkan kronologis yang disampaikan penggugat kepada ahli. Jadi KKP itu disampaikannya setelah dilaksanakannya pembahasan akhir dan dibuatnya risalah yang tidak jadi ditandatangani. Setelah KKP ditandatangani, kemudian setelah KKP diterbitkan dan disampaikan kepada penggugat oleh tergugat, kemudian penggugat kembali menyampaikan tanggapan. Jadi ada 2 tanggapan majelis hakim, ya, tanggapan yang pertama dan tanggapan yang kedua. Karena ada tanggapan kedua atas SPHP, maka kemudian penggugat kembali diundang untuk menjalani atau melakukan pembahasan yang kedua. Nah, yang jadi persoalan adalah pembahasan kedua ini tidak dilaksanakan karena berdasarkan tanda terima yang diperlihatkan penggugat kepada ahli, undangan pembahasan itu disampaikan pada hari H. Jadi undangannya itu tanggal 10 Agustus 2023. Betul ya Pak Ridwan? 10 Agustus 2023 jam 9 pagi, tapi kemudian penggugat itu diminta untuk hadir pada hari yang sama. 10 Agustus 2023 jam 10 pagi. Jadi ada selisih sekitar 1 jam. Sehingga penggugat tidak hadir. Ya. Namun penggugat telah menyampaikan tadi seperti yang ahli katakan tanggapan yang kedua. Nah, karena tidak dilaksanakan pembahasan yang kedua majelis hakim, maka tergugat melanjutkan dengan mengundang tergugat untuk menandatangani berita acara dan ikhtisar. Dan ini juga tidak ditandatangani lagi oleh penggugat, ya, karena menurut penggugat haknya tidak diberikan
untuk melaksanakan pembahasan akhir. Nah, perkara mengenai pelaksanaan pembahasan akhir yang kedua ini, majelis, kebetulan ahli juga hadir di sidang berikutnya, ya. Tapi sepertinya ini Sidang berikutnya itu gimana? sidang sebelumnya, mohon izin majelis. Sidang sebelumnya mengenai masalah pembahasan akhir yang kedua ini yang tidak dilaksanakan, ya. Kebetulan ahli juga memberikan keterangan di situ, tapi Apa di sidang gugatan yang di majelis 3? betul majelis, ya. Di majelis 3A yang diketuai oleh Hakim Junaidi Eko Widodo itu ahli juga memberikan keterangan mengenai pembahasan yang kedua, ya, yang tidak dilaksanakan itu majelis, ya. Tapi itu kewenangan majelis Hakim 3A. Kenapa tidak mempertimbangkan itu? Ahli tidak mau masuk ke situ majelis, ya. Tapi itu faktanya, ya. Nah, karena tidak dilaksanakan pembahasan yang kedua majelis, memang secara normatif kalau ahli lihat beberapa banyak kasus biasanya SKP-nya batal, tapi memang dalam perkara ini tidak. Tapi lagi-lagi ahli tidak mau masuk mengintervensi pertimbangan hukum daripada majelis hakim 3A. Tapi faktanya yang ahli ingin sampaikan adalah terjadi undangan disampaikan pada hari yang sama, kemudian tidak dihadiri oleh penggugat. Lalu kemudian tergugat mengundang penggugat untuk kemudian hadir menandatangani berita acara dan ikhtisar, ya. Tapi tetap tidak ditandatangani, ya, karena haknya tidak diberikan untuk menghadiri pembahasan akhir yang kedua. Nah, itu mengenai terbitnya SKP majelis. Kemudian setelah itu penggugat mengajukan gugatan, lalu kemudian mengajukan keberatan, ya. Nah, ahli tidak akan masuk ke ranahnya gugatan, tapi akan fokus ke masalah keberatannya. Kemudian penggugat mengajukan keberatan kepada tergugat, ya. Nah, setelah tergugat meneliti, ternyata informasi yang disampaikan penggugat kepada ahli, permohonan keberatan penggugat itu dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 25 ayat 4 Undang-Undang KUP, ya, Jungto PMK 9 2013, Jungto PMK 202 2015, ya. Itu menurut tergugat. Nah, setelah itu kemudian penggugat menerima surat itu dan kemudian surat itu diajukan gugatan yang sedang diperiksa oleh majelis hakim. Ya, itu mengenai perkara keputusan pengembalian keberatan majelis, ya. Yang kedua, perkaranya adalah mengenai keputusan penolakan untuk membetulkan SPHP majelis, ya. Nah, tadi ahli sudah menerangkan berdasarkan informasi penggugat bahwa penggugat itu menerbitkan SPHP. Nah, ketika penggugat menyampaikan kepada ahli, memang benar di sana ada SPHP tahun pajak 2019. Namun materinya bertuliskan materi tahun pajak 2018. Nah, oleh karena itu, kemudian majelis hakim penggugat mengajukan permohonan pembetulan, ya, supaya dibetulkan agar memberikan kepastian. Namun menurut tergugat, permohonan tersebut itu tidak perlu dikabulkan karena menurut tergugat, kalaupun itu diubah, tidak merubah substansi daripada SPHP. Sehingga permohonan penggugat itu ditolak oleh tergugat. Lalu penolakan itulah kemudian yang dijadikan surat akuo untuk diajukan gugatan dalam perkara yang sedang majelis periksa pada saat ini. Ya. Itu dua perkara majelis. Nah, yang ditanyakan oleh penggugat kepada ahli adalah mengenai surat yang diterbitkan oleh tergugat, ya. Jadi ada satu surat namanya S1669 dan satu lagi surat S691. Nah, penggugat menanyakan kepada ahli karena tergugat mempersoalkan apakah S1669 dan S691 karena mirip-mirip angkanya majelis. 691 ini apakah merupakan surat keputusan yang dapat diajukan gugatan, ya. Nah, maka untuk itu ahli akan menjawabnya secara sekaligus majelis karena ini berkaitan dengan apakah
kedua surat ini atau surat akuo ini dapat disebut sebagai keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, ya. Nah, tentunya untuk menjawab pertanyaan itu, ahli harus merujuk kepada hukum positif, ya. Kalau kita bicara hukum positif, ada dua rumusan norma yang mengatur mengenai apakah keputusan itu basicing atau sebaliknya wrangling. Yang pertama ada di pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak, ya. Namun di pasal 1 angka 4 itu tidak lebih spesifik dibandingkan dengan pasal 1 angka 3 Junto angka 9 Undang-Undang Peratun. Di dalam pasal 1 angka 3 Junto angka 9 Undang-Undang Peratun, mulai dari tahun 1986, kemudian diubah tahun 2004, kemudian diubah kembali tahun 2009, maka kita akan menemukan di sana rumusan norma yang sangat jelas mengenai basicing atau keputusan badan atau keputusan pejabat tata usaha negara. Di dalam rumusan norma pasal 1 angka 3 Junto angka 9 disebutkan di sana ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Dan unsur-unsur itu tidak bersifat alternatif, tapi bersifat kumulatif, ya. Salah satunya adalah surat tersebut harus berupa penetapan tertulis. Jadi tidak boleh lisan, ya. Nah, kalau tertulis maka harus ada bentuk fisiknya, tulisannya, ya. Nah, tertulis itu berarti ada physical papernya harus ada. Nah, karena surat ini diterbitkan oleh tergugat dalam bentuk fisik penetapan tertulis, maka unsur penetapan tertulis itu harusnya sudah terpenuhi. Unsur yang kedua adalah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Tentu kalau kita melihat dari surat akuo itu, maka surat itu diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak yang telah memberikan kewenangannya kepada Kakanwil DJP Jatim 3, ya, untuk menerbitkan keputusan pengembalian maupun keputusan penolakan perubahan SPHP tersebut. Unsur yang ketiga adalah surat tersebut harus diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, artinya surat itu memang merupakan jawaban atau tanggapan terhadap rumusan norma yang diamanatkan oleh hukum positif. Dalam hal ini adalah ketika permohonan keberatan dikembalikan, maka normanya harus diatur tegas, ya, diatur di dalam pasal 25 ayat 4 tadi, ya. Undang-Undang KUP, kemudian Junto PMK 9, Junto PMK 202. Sehingga dengan demikian, menurut ahli, surat akuo tersebut dapat disebut sebagai keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Kemudian unsur lain yang juga harus dipenuhi adalah bersifat konkret, ya. Tentu surat tersebut sangatlah konkret, ya. Kenapa disebut konkret? Karena nyata, bentuknya nyata, dan kemudian tidak bersifat multitafsir, jelas dan tegas, yaitu keputusan mengembalikan permohonan keberatan penggugat. Itu isi daripada surat tersebut, dan keputusan menolak melakukan pembetulan SPHP. Secara konkret sangat jelas isinya, ya. Kemudian yang kedua adalah surat tersebut bersifat final, ya. Final itu artinya tentu tidak diperlukan lagi upaya administratif atau upaya hukum lainnya, ya. Jadi ketika permohonan keberatan dikembalikan, ya sudah final, ya. Tidak diperlukan lagi keputusan pejabat yang lainnya. Ketika keputusan penolakan dikembalikan, tidak juga diperlukan lagi keputusan pejabat lainnya. Kemudian syarat lain adalah syarat individual, ya. Artinya keputusan tersebut itu hanya berlaku kepada penggugat saja. Dalam hal ini adalah PT Arion Indonesia. Tidak berlaku kepada WP-WP yang lain atau tidak berlaku kepada masyarakat lain, tapi hanya khusus berlaku bagi PT Arion itu sendiri, ya. Sehingga dengan demikian surat tersebut hanya memang diperuntukkan untuk penggugat atau PT Arion Indonesia. Dan syarat yang terakhir adalah
menimbulkan akibat hukum, ya. Nah, tentunya PT Arion sebagai penggugat mengalami kerugian. Ya, dalam hal ini adalah penggugat tidak bisa mengajukan upaya administratif, yaitu upaya keberatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, ya. Sehingga dengan demikian, menurut ahli, surat akuo tersebut termasuk di dalam surat keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang memenuhi unsur-unsur yang dimaksud di dalam pasal 1 angka 3 Jungto angka 9 Undang-Undang Peratun, ya, tahun 1986, Jungto 2004, Jungto 2009, ya. Dengan demikian, maka surat akuo tersebut dapat diajukan upaya hukum. Dalam perkara akuo tentu upayanya adalah gugatan. Hal lain yang mendukung keterangan ahli majelis berkaitan dengan keputusan pengembalian keberatan juga didukung oleh aturan yang diterbitkan sendiri oleh tergugat di dalam pasal 17 ayat 4 PMK 202 2015 bahwa terhadap keputusan terhadap keputusan pengembalian keberatan itu dapat diajukan gugatan. Jadi sebenarnya secara normatif tergugat itu seharusnya tidak lagi mempersoalkan karena PMK-nya sendiri sudah diterbitkan melalui PMK 202 tahun 2015 majelis, ya. Nah, oleh karena itu menurut ahli dua surat tersebut telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat disebut sebagai basicing. Itu yang pertama majelis. Yang kedua, Pak, silakan. Ya. Pertanyaan yang kedua daripada penggugat kepada ahli adalah apakah beralasan hukum bagi tergugat untuk mengembalikan permohonan keberatan penggugat apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi? Dan apa akibatnya bagi tergugat jika tetap melakukan itu ketika syaratnya telah terpenuhi? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kembali ahli harus merujuk kepada hukum positif yang berlaku. Sepanjang hukum positif di bidang perpajakan masih mengatur, maka ahli akan merujuk kepada hukum positif tersebut. Kecuali tidak ada hukum positif perpajakan yang mengaturnya. Nah, kalau kita mengikuti hukum acara penelitian keberatan Majelis Hakim, maka hukum acara yang mengatur mengenai pengajuan keberatan diatur mulai dari undang-undang, lalu diturunkan sampai kepada PMK. Rumusan norma yang mengatur mengenai undang-undang diatur dalam undang-undang KUP, khususnya di pasal 25 ayat 4. Pasal 25 ayat 4 itu mengatur mengenai hal-hal yang menyebabkan permohonan keberatan itu dikembalikan. Pasal 25 ayat 4, rumusan normanya merujuk kepada pasal sebelumnya, yaitu mengenai syarat-syarat pengajuan keberatan. Pasal 25 ayat 1, pasal 25 ayat 2, ayat 3, dan ayat 3A, masing-masing mengatur mengenai keberatan diajukan dalam bahasa Indonesia, keberatan diajukan dalam jangka waktu, dan keberatan diajukan terhadap SKP, dan yang terakhir di ayat 3A, keberatan diajukan setelah membayar sejumlah utang pajak yang telah disepakati pada saat pembahasan akhir sebelum keberatan diajukan. Nah, dalam perkara akuo ini majelis penggugat menyampaikan persoalannya, titik fokus persoalannya dalam perkara akuo ini adalah masalah rumusan norma pasal 25 ayat 3A, di mana menurut tergugat penggugat itu mengajukan keberatan tapi tidak memenuhi unsur pasal 25 ayat 3A, di mana penggugat mengajukan keberatan tanpa membayar terlebih dahulu sejumlah yang diakui dalam pembahasan akhir. Nah, itu yang menjadi persoalan majelis. Nah, oleh karena itu tentu menurut ahli harus dibuktikan terlebih dahulu apakah betul bahwa penggugat menyetujui sejumlah nilai kurang bayar sehingga dapat dijadikan alasan hukum untuk mengembalikan keberatan penggugat
yang diajukan kepada tergugat, ya. Nah, kalau ahli melihat dari tanggapan yang disampaikan tadi majelis oleh penggugat, baik itu tanggapan 1 maupun tanggapan 2, ya, ahli melihat data yang diberikan oleh penggugat, justru penggugat tidak pernah menyetujui sejumlah kurang bayar. Penggugat menyetujui dalam tanggapan pertama, lebih bayarnya adalah 242 juta. Dalam tanggapan kedua, penggugat menyetujui lebih bayar menjadi 131 juta setelah KKP disampaikan. Sehingga menurut ahli, kalau kemudian data ini sudah diterima oleh tergugat, seharusnya permohonan keberatan penggugat itu demi hukum harus diterima dan diteliti materinya. Kalau itu yang menjadi data dan bisa dibuktikan di muka persidangan. Sebaliknya, ahli tadi melihat data yang disampaikan oleh penggugat, ahli tidak menemukan adanya angka yang menyebutkan bahwa tergugat ini kurang bayar menurut keterangan tergugat 1,1 miliar. Dan kemudian setelah dilakukan mediasi dengan ombudsman, kemudian kurang bayarnya menjadi turun 242 juta. Nah, itu tidak tercermin di dalam tanggapan maupun di dalam risalah, ya, apalagi ikhtisar majelis. Itu yang ahli lihat berdasarkan data yang disampaikan. Sehingga menurut ahli, untuk membuktikan ada tidaknya kurang bayar tentu harus tercermin dari pembahasan akhir. Dan pembahasan akhir itu terlihat dari risalah, ya. Kalaupun pembahasan akhir itu tidak dilaksanakan, maka yang menjadi rujukan adalah tanggapan penggugat itu sendiri, ya, karena ketika tergugat sudah mengundang melakukan pembahasan, tapi penggugat tidak hadir, maka penggugat kehilangan hak. Namun tergugat tetap dapat melanjutkan pemeriksaannya dengan merujuk kepada tanggapan tertulis yang disampaikan penggugat kepada tergugat. Nah, kalau kita merujuk kepada tanggapan penggugat yang pertama maupun yang kedua, tidak ada angka yang menjelaskan bahwa penggugat itu setuju untuk menyetujui kurang bayar 1,1 miliar atau kurang bayar 242 juta. Ya, nah ini yang data yang disampaikan kepada ahli majelis. Dan kebetulan penggugat juga menyampaikan ikhtisar yang tidak ditandatangani majelis. Di sana disebutkan juga ternyata penggugat tidak menyetujui juga angka kurang bayar 1,1 miliar maupun 242 juta. Sehingga menurut ahli apa yang disampaikan tergugat itu tidak terrefleksikan di dalam dokumen yang seharusnya menjadi rujukan sebelum menerbitkan SKPKB. Itu berkaitan dengan pengembalian majelis, keputusan pengembalian keberatan, ya. Nah, kalau ternyata penggugat itu bisa membuktikan bahwa penggugat tidak pernah menyetujui kurang bayar 1,1 miliar atau kurang bayar 242 juta, maka berdasarkan amanat pasal 24 ayat 4, maka pengembalian keberatan itu menjadi tidak berdasarkan hukum, ya. Dan oleh karenanya keberatan itu harus diterima dan diteliti materinya. Kita tahu dan kita sepakat bersama majelis bahwa permohonan keberatan itu adalah murni berkaitan dengan materi, ya. Sehingga kalau syarat formilnya sudah terpenuhi, pasal 25 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 3A, maka tidak ada alasan bagi tergugat untuk mengembalikannya, tapi demi hukum menerima dan meneliti materinya. Itu yang kedua majelis. Ketiga, Pak, silakan. Yang ketiga berkaitan dengan keputusan penolakan pembetulan SPHP yang disampaikan oleh penggugat kepada tergugat. Berdasarkan informasi yang disampaikan penggugat kepada ahli majelis, ini menurut ahli perkaranya cukup unik, ya, dan ahli coba mencari referensi, namun ahli harus memberikan pendapat terlebih dahulu bahwa yang dipersoalkan dalam perkara ketiga ini adalah permohonan pembetulan SPHP. Nah, ketika permohonan diajukan,
maka tergugat menyampaikan keputusan penolakan atau tanggapan yang substansinya itu adalah menolak. Kenapa tergugat menolak, majelis? Karena menurut tergugat tidak ada manfaatnya untuk diubah. Kalaupun diubah, maka tidak merubah apa yang ada di dalam SPHP. Namun sangat disayangkan majelis hakim bahwa penolakan tersebut tidak mencantumkan alasan dan dasar hukum. Nah tentu kalau ahli bandingkan dengan keputusan pengembalian keberatan yang pertama, tergugat mempunyai dasar hukum. Menurut tergugat, permohonan keberatan penggugat tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur di pasal 25 ayat 4, maka dikembalikan. Oleh karena itu, ketika tergugat mengembalikan keberatan penggugat, tergugat menggunakan dasar hukum yang berlaku di bidang perpajakan. Namun ketika tergugat menolak untuk mengubah SPHP, di dalam keputusannya, tergugat tidak mencantumkan alasan apalagi dasar hukum. Kemudian ahli coba mencari referensi majelis hakim berkaitan dengan pembetulan SPHP. Nah, ternyata menurut keilmuan ahli majelis, tidak ada norma yang mengatur itu secara spesifik di dalam hukum positif perpajakan, pembetulan SPHP. Ya, kalau pasal 16 Undang-Undang KUP itu adalah berkaitan dengan pembetulan SKP, STP, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, maka berdasarkan asas ketentuan umum tetap berlaku sepanjang ketentuan khusus tidak mengaturnya, atau asas generalia sunt propenanda singularibus, maka harusnya tergugat mencari rumusan norma hukum lain untuk menolaknya. Nah, namun sangat disayangkan majelis hakim ketika penggugat memperlihatkan surat penolakan pembetulan SPHP tersebut, ahli tidak menemukan alasan dan dasar hukum yang digunakan tergugat untuk menolaknya. Maka menurut ahli, harusnya tergugat itu menggunakan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang diatur di dalam pasal 52 ayat 1 huruf B, jungto pasal 66 ayat 1 huruf B, Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Kenapa? Karena lex spesialisnya tidak mengatur. Kita mengetahui bersama majelis hakim bahwa persidangan pengadilan pajak ini mengutamakan hukum positif di bidang perpajakan. Tapi tentunya menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana kalau hukum positif perpajakan tidak mengatur. Berarti ada kekosongan hukum. Disitulah kemudian Prof. Esmi Warasih dari Undip, Guru Besar Hukum di Undip, mengatakan untuk memahami satu hukum diperlukan pemahaman sistem norma. Artinya apa? Ketika satu hukum tertentu tidak mengaturnya, maka harus dicari norma hukum lainnya. Ya. Itulah pemahaman mengenai sistem norma. Nah, ketika ahli membaca keputusan penolakan pembetulan SPHP yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat, ternyata memang tidak ada rumusan normanya. Ketika rumusan norma itu tidak ada, baik yang bersifat lex spesialis maupun lex generalis, maka itu merupakan dugaan atau indikasi adanya pelanggaran prosedur hukum. Pasal 52 ayat 1 huruf B mengatakan bahwa tindakan atau keputusan pejabat itu dianggap sah apabila memenuhi prosedur hukum. Itu yang kita kenal di dalam negara hukum, rule of law, sebagai due process of law. Ya, artinya segala tindakan atau keputusan itu harus berdasarkan hukum. Nah, ketika segala prosedur atau segala tindakan harus berdasarkan prosedur hukum, maka sudah diatur rumusan normanya. Nah, namun sangat disayangkan ketika keputusan itu diterbitkan, rumusan norma yang digunakan itu tidak ada di dalam keputusan penolakan pembetulan SPHP tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan majelis hakim adalah ketika tergugat mengatakan apa manfaatnya untuk diubah kalau kemudian SPHP-nya juga tidak akan berubah substansinya. Itu kan jawaban tergugat majelis di dalam suratnya. Mohon izin. Nah, tentu kita harus sama-sama memahami bahwa sebagai pejabat pemerintahan, tujuan untuk diajukannya permohonan oleh wajib pajak
adalah berbagai macam hal. Salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, ya. Ketika penggugat mengajukan permohonan pembetulan, maka tergugat ingin mendapatkan kepastian supaya penggugat tahu bahwa penggugat sedang dilakukan pemeriksaan pajak tahun 2019 saja, bukan tahun pajak yang lain. Dan menurut ahli itu adalah hak penggugat, ya. Karena kalau tergugat tidak memberikan kepastian hukum, maka berpotensi tergugat bisa melakukan pemeriksaan di tahun-tahun pajak yang lain. Dan ketika itu dilakukan dan tidak diberikan jawaban secara tegas, maka berpotensi juga untuk melanggar melanggar suatu melanggar kewenangan daripada tergugat. Karena tergugat itu hanya berwenang untuk melakukan pemeriksaan pajak tahun pajak 2019. Ketika penggugat mengajukan permohonan pembetulan, maka sebenarnya penggugat ingin mempertanyakan kewenangan tergugat. Apakah tergugat sebenarnya berwenang untuk memeriksa tahun pajak 2018? Andai kata tergugat melakukan pembetulan majelis hakim, maka tergugat telah mampu membuktikan bahwa betul kewenangannya hanya dibatasi di tahun pajak 2019 saja. Tapi persoalannya dalam perkara akwo kan tergugat tidak melakukan pembetulan. Nah, sehingga dengan demikian, menurut ahli, ketika itu tidak dilakukan pembetulan, ya, maka berpotensi atau patut diduga tergugat juga telah melakukan pelanggaran, menerbitkan atau melakukan tindakan yang cacat wewenang karena tidak memberikan kepastian kewenangannya itu di tahun berapa, di tahun 2018 atau di tahun 2019. Jadi tentunya kalau kita bicara mengenai keputusan pejabat, itu tidak melulu apakah keputusan itu bersifat substantif atau non-substantif. Ahli akan sampaikan begini, majelis hakim. Kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang KUP saja contohnya ada pasal 16. Pasal 16 itu adalah permohonan pembetulan, ya. Permohonan pembetulan itu bisa diajukan terhadap SKP, STP, SKP pembetulan dan seterusnya dan seterusnya. Meskipun di dalam batang tubuhnya tidak diatur bahwa pembetulan itu hanya terhadap pembetulan-pembetulan yang bersifat tidak substantif di batang tubuhnya majelis. Meskipun di dalam penjelasannya disebutkan pembetulannya itu tidak menimbulkan sengketa dan berkaitan dengan pembetulan yang bersifat kesalahan manusiawi. Nah, kalau itu dimaknai secara sederhana majelis, tidak dimaknai secara sosiologis, yuridis, apalagi filosofis, maka pembetulan yang bersifat tidak substantif saja itu diakomodir dalam Undang-Undang KUP, khususnya pasal 16, yaitu pembetulan yang tidak bersifat tidak bersifat substantif, ya, atau kesalahan yang hanya bersifat manusiawi. Kalau itu yang dimaknai secara sederhana, meskipun kita tahu kalau kita memaknainya dengan menggunakan lampiran 2 angka 177 Undang-Undang P3, maka maknanya menjadi berbeda. Tapi kalau mau dimaknai secara sederhana, hal-hal yang bersifat salah tulis saja itu diatur dalam undang-undang. Tujuannya apa? Untuk memberikan kepastian hukum, ya, untuk bisa membuktikan bahwa tergugat tidak melakukan pelanggaran terhadap prosedur hukum, dan tergugat ingin juga membuktikan bahwa tergugat tidak melakukan pelanggaran cacat wewenang, ya, karena wewenangnya memang hanya untuk tahun pajak 2019. Yang ketiga, majelis, kenapa keputusan itu tentunya harus diberikan jawaban, ya? Tentu ini juga sekaligus upaya bagi tergugat untuk membuktikan bahwa tergugat itu tidak melakukan pemeriksaan secara cacat substansi. Karena substansi yang diperiksa itu adalah substansi tahun pajak 2019, bukan substansi tahun pajak 2018. Maka ini relevan dengan pasal 52 ayat 1 huruf C Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Keputusan atau tindakan pejabat itu tidak boleh cacat substansi. Substansinya dalam perkara akwe ini adalah tahun pajak 2019 yang menurut tergugat misalnya
kurang bayar PPh badannya menurut tergugat 1,1 miliar turun jadi 242 juta. Menurut penggugat lebih bayarnya 242 juta menjadi 113 juta. Itu kan substansinya, ya. Nah, tapi yang menjadi persoalan, substansi itu menjadi kabur ketika tidak dipastikan apakah itu substansi tahun 2019 atau substansi tahun 2018. Sehingga dengan demikian, menurut ahli, ketika ini tidak dijawab dengan pembetulan, maka unsur-unsur yang dimaksud di dalam pasal 52 ayat 1 huruf A, huruf B, dan huruf C itu telah terbukti unsur-unsurnya. Sehingga dengan demikian menurut ahli keputusan pejabat atau keputusan tergugat itu menjadi tidak sah. Kalau kemudian tergugat menjawab, ahli harus katakan keputusannya sah karena sudah dijawab. Tapi karena justru tidak dijawab, maka ini memenuhi unsur-unsur cacat prosedur, cacat wewenang, dan cacat substansi. Oleh karenanya, pasal 66 majelis kembali mengamanatkan bahwa keputusan itu harus dibatalkan dengan putusan pengadilan. Ya. Nah, ahli kembali lagi majelis mencoba untuk merujuk kepada hukum positif di bidang perpajakan berkaitan dengan pembetulan SPHP, tapi ahli tidak menemukan itu majelis. Tambahan sedikit saja sebelum ahli sudahi majelis, ahli ingin menegaskan satu hal saja mengenai basicing yang pertama tadi majelis. Ada satu di pasal 1 angka 3 junto angka 9, di sana ada penjelasan majelis yang menulis atau menerangkan begini majelis. Nota saja atau memo, nota atau memo. Jadi nota itu kalau kami cek di kita telusuri di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu bisa ditulis dengan tangan. Nota, memo, itu dapat disebut sebagai keputusan pejabat. Ya. Nah, jadi tidak harus kemudian bentuknya adalah keputusan Direktur Jenderal Pajak. Nota atau memo saja itu harus dianggap sebagai keputusan badan atau pejabat tata usaha negara sepanjang memenuhi unsur-unsur yang tadi sudah ahli jelaskan. Ahli mau menambahkan contoh itu saja majelis. Terima kasih majelis hakim. Terima kasih. Dari pemohon, ada yang mau ditambahkan lagi pertanyaannya? Apa sudah terjawab semua tadi? 3 tadi. Baik majelis, dari pemohon ini ada bukti ikhtisar akhir hasil pembahasan akhir. Mohon izin kami menunjukkan kepada majelis juga. Berikut kepada ahli kami akan tanyakan begitu majelis. Apa yang mau ditunjukkan? Enggak, ini masalahnya kan online Pak. Itu sudah diupload belum? Untuk ini belum diupload, mungkin nanti setelah ini kami upload gitu majelis. Ini barusan bisa screen majelis. Ya? Izin subscribe majelis. Ya, coba di subscribe. Tapi nanti diupload ya, biar Siap majelis. Jadi ini kami menemukan dokumen saat pembahasan akhir yang pertama majelis. Itu kan kenapa kami tidak? ini dokumen itu apa sih Pak? Ini ikhtisar. Tapi nggak ada tanda tangannya nih. Ya, memang belum kami tanda tangan majelis. Ya, semuanya nggak ada yang tanda tangan juga ini. Betul majelis. Karena di risalnya tidak menuangkan apa sesuai dengan tanggapan kami majelis. Dapatnya dari mana? Dari pemeriksa pajak majelis. Oh, dikasih Majelis, di email majelis. siapa yang ngasih Pak? Pemeriksa pajak majelis. Ya siapa? Mbak Vita, siapa namanya Mbak Vita? Yang email? Bu Hartini majelis yang mengasih ini berita acara sama ikhtisar itu pada tanggal 29 Mei 2023 melalui email. Bu siapa? Hartini. Buat ini. Iya, dia. Hartini Ya, Sulistianingsih. betul majelis. Iya. Nah, berarti di sini di dokumen ikhtisar ini Benar tolong agak di zoom itu nggak terlalu kelihatan. Kalau dari majelis lihat, cuman takutnya ya. tergugat tidak. Ya, silakan. Ya, jadi dari dokumen ikhtisar hasil pembahasan akhir ini majelis, di sini tertulis bahwa di kolom PPh badan itu angka yang disetujui oleh wajib pajak adalah 0. Ya. Sekaligus PPh pasal 21 majelis. Kolom yang ke 1, 2, 3 yang keempat itu. Yang bawah majelis, yang apa PPh badan majelis. Yang kami tandai kotak warna merah majelis. Oh iya itu, baik. Berarti yang ini ya, hasil pembahasan akhir yang disetujui oleh WP ya kan?
BP. Ya, Padahal kolom 7. di tanggapan kami itu sebenarnya lebih bayar majelis, karena kan kami baru pertama kali ini majelis untuk mengikuti pembahasan akhir yang agak ribet ini. Jadi kami nggak tahu caranya gimana jawabnya. Kami jawabnya itu per pos majelis. Jadi harus di total majelis. Lah kalau di total itu ketemunya 242 juta lebih bayar majelis. Rinciannya totalnya mana Pak? 242 juta lebih bayar itu. Ada majelis. Mbak Vita ditampilkan Mbak Vita. Ini majelis Oke. lebih bayar 242. Di dokumen apa itu? Itu di bukti P7. Bukan, maksud majelis waktu pemeriksaan disampaikan ke pemeriksaannya dalam dokumen apa seperti ini? Oh, ini kita rekap sendiri majelis berdasarkan tanggapan kami majelis. Oh ya, berarti berdasarkan dokumen apa ini mereka pilih? Dokumen tanggapan SPHP majelis. Oh, dari tanggapan SPHP Ya, SPHP. direkap. Iya, betul majelis. Karena di tanggapan SPHP itu memang tidak menghitung ini kan? Betul majelis, Hanya hanya per per pos. Nah, betul majelis. Oke. Nah, Itu tanggapannya ke satu atau kedua? ini yang ke satu majelis. Yang kedua ditunjukkan Mbak Vita. Oke, ya di sini 242. Kalau yang kedua kan 131 ya seperti 113, tetap lebih bayar 113 juta majelis. 113. Oke. Oke. Itu sudah kami sampaikan di pendapat ahli juga sudah masuk juga majelis. Oke, baik. Nah, terus yang mau ditanyakan ke ahli apa? Nah, yang mau ditanyakan kali ini kalau ada seperti ini, itu angka yang harus kami bayar supaya memenuhi kriteria untuk pengajuan keberatan itu yang mana ahli? Jadi kan ini ada banyak angka ini, terus ada ikhtisar juga nggak sama, terus kami juga tidak hadir pembahasan. Nah itu angka mana yang dipakai itu majelis. Sementara keluar tiba-tiba ada angka sulapan di dalam SKP yang nilainya satu fantastis yang disetujui WP 1,1 miliar dan dilakukan pembetulan sendiri oleh pejabat, oleh Kakanwil itu dilakukan pembetulan mandiri majelis tanpa permohonan majelis. Itu menjadi 242, tapi KB kurang bayar majelis. Jadi itu kalau terjadi seperti itu gimana? Ini kan karena tim peneliti keberatan mengembalikan permohonan keberatan kami berdasarkan karena kami tidak melakukan pembayaran karena di dalam SKP tadi angkanya 242 majelis. Nah itu seperti apa? Terus prosedurnya tim peneliti keberatan itu seperti apa? Untuk di SKP-nya itu 242 ya, kurang bayar ya. Kurang bayar majelis. Terus setelah pembetulan? Itu setelah pembetulan yang artinya 1,1 majelis. Iya ya. 242. Pemohon tidak tahu nih 142 ini. Sejak 242 nggak tahu. 242 ini nggak tahu ya. Tidak tahu majelis. Oke. Dan pembahasan akhirnya kan tidak dilakukan majelis. Iya iya. Tahunya pemohon itu 242 itu lebih bayar. Iya betul majelis. Yang kalau berdasarkan tanggapan kedua pun 113 lebih bayar majelis. Oke. Terus itu gimana ahli, kita harus bayar yang mana? Kalau ada angkanya yang sangat banyak sekali, terus di ikhtisar kami nemu dokumen ikhtisar atau pembahasan akhir yang diberikan oleh ketua Kalau pemerintah. masalah itu kita sepakat Pak, kalau benar lebih bayar, kan berarti nggak ada yang dibayar Pak. Betul betul. Ya, artinya ahli mungkin ditanyakan ke majelis juga sama. Atau tergugat juga kalau memang faktanya itu harusnya sama sih. Tapi berarti ini kan masalahnya masalah pembuktian aja Pak. Oh ya. Ya. Dari keberatan itu kami tidak memeriksa materi, hanya dilihat karena nggak sesuai dengan angka yang di SKP, berarti kami kembalikan keberatannya. Iya iya. Ya. Nah, terus yang PPA 21 gimana Pak? Pasal 21 itu menurut pemohon juga sebenarnya kan kurang bayar, tapi nggak bayar juga Pak. Gimana? Ya ini majelis, karena kan ada banyak angka yang nggak sama majelis. Terus Tapi kan menurut pemohon berapa kurang bayarnya kalau 21? Ya itu kan, tadi pagi itu dari tergugat baru mengirim dokumen ini penjelasan tertulis majelis. Akhirnya kami menemukan dokumen ini itu loh kan, ini kan memang karena nggak kita tangani ini. Jadi menurut tergugat juga di dalam dokumen ikhtisar ini juga sebenarnya kan nol karena kami tidak pernah tangani apapun sebenarnya majelis. Ya itu kan yang kemarin gue permasalahkan. Betul majelis. Itu masalahnya kan. Iya. Nah ini pertanyaan lain lagi deh ke ahli apa selain ini? Baik, terima kasih majelis. Kami akan menanyakan kepada ahli. Tadi ahli juga sempat menyinggung bahwa surat akwo itu merupakan basicking sehingga dapat diajukan gugatan. Nah, kemudian yang akan saya tanyakan kepada ahli,
terkait basicking ini, apakah harus ada ketentuan lebih spesifik mengenai surat akwo itu dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atau atau ada perbedaan terhadap surat ketetapan lain yang dapat diajukan ke gugatan ke Pengadilan Pajak? Bentar, majelis dulu. Yang dimaksud ini yang surat pengembalian keberatan atau surat penolakan pembetulan SPHP? Surat penolakan permohonan pembetulan SPHP dulu ya. Oke, itu ya. Itu ya. Oke, silakan ahli. Ya, baik. Terima kasih Majelis Hakim, terima kasih penggugat pertanyaannya. Tadi penggugat menanyakan berkaitan dengan apakah ada syarat yang lebih spesifik begitu ya, ya supaya dapat disebut sebagai basicking dan kemudian dapat diajukan upaya hukum atau gugatan kepada Pengadilan Pajak. Seperti yang ahli sudah jelaskan tadi bahwa untuk memenuhi unsur-unsur agar dapat disebut sebagai basicking itu maka bukan dilihat dari bentuknya, bukan dilihat dari fisiknya, bukan dilihat dari formatnya. Nah, yang selama ini dalam praktek itu kan kebanyakan banyak pihak yang memaknai keputusan badan atau pejabat tun itu adalah dari formatnya, ya. Secara sederhana atau kasat mata, biasanya orang awam melihat keputusan itu kan dari judulnya, ya. Misalnya keputusan Direktur Jenderal Pajak, ya, atau keputusan Bupati misalnya kalau berkaitan dengan pajak daerah, gitu ya. Tapi jelas di dalam Undang-Undang Peratun menyebutkan bukan itu substansinya. Substansinya adalah unsur-unsur yang tadi, ya. Jadi kita tidak bisa terkesima dengan formatnya, dengan bentuknya, dengan jumlah halamannya. Tapi unsur-unsurnya harus memenuhi. Tadi ahli katakan nota atau memo saja menurut Undang-Undang Peratun itu juga keputusan badan atau pejabat pun, ya. Jadi ketika kemudian unsur-unsur itu terpenuhi di pasal 1 angka 3 junto angka 9 Undang-Undang Peratun, maka itu bisa disebut sebagai keputusan badan atau pejabat pun, ya. Nah, oleh karena itu yang menjadi penting untuk dipahami adalah unsur-unsurnya. Kalau berkaitan dengan keputusan penolakan SPHP, tadi ahli sudah jelaskan, ya, karena ini tidak lazim, ya, tapi kemudian terjadi kasusnya. Karena biasanya yang diajukan pembetulan itu seperti yang ahli sampaikan, misalnya SKP, ya, kemudian STP, SKP KBT, itu umum, lazim, begitu ya. Tapi dalam perkara akwo ini kan yang mau dibetulkan adalah SPHP, ya. Tapi kembali lagi bahwa SPHP ini adalah produk pejabat, ya. Kenapa? Karena ini adalah bentuk daripada pelaksanaan pemeriksaan di ranah publik, ya. Kenapa ini merupakan bentuk pemeriksaan di ranah publik? Karena memang diamanatkan oleh undang-undang, yaitu pasal 31 ayat 1 Undang-Undang KUP. Tata cara pemeriksaan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Sementara peraturan Menteri Keuangan yang mengaturnya adalah PMK 17 tahun 2013 diubah dengan PMK 184 2015 dan terakhir diubah dengan PMK 18 tahun 2021. Nah, ketika SPHP ini terbit dan kemudian tidak memberikan kepastian hukum, maka seharusnya permohonan pembetulan itu kemudian harus dilaksanakan. Kalaupun tergugat tadi ahli katakan ingin menolak, maka sebaiknya tergugat mencari alasan dan dasar hukum untuk menolaknya seperti apa. Ya, mohon izin majelis, ahli sampaikan beberapa contoh kasus mungkin majelis, ya. Jangan lama-lama, ya. Karena waktunya kita terbatas. Ya. Contoh satu aja deh. Ya, contoh kasusnya sama seperti penyampaian SKP dan STP yang tidak pernah diterima, Pak. Ya. Nah, ini ada contoh kasus di mana SKP dan STP menurut tergugat ya sudah disampaikan, tapi menurut penggugat tidak pernah diterima. Pertanyaannya, kalau kemudian dimohonkan kembali, apakah kemudian bisa ditolak? Kalau ditolak, dasar hukumnya apa yang mau digunakan? Nah, itu contoh yang sederhana, majelis. Jadi kembali ke pertanyaan penggugat tadi, tidak ada bentuk atau format yang baku berkaitan dengan upaya untuk menentukan apakah ini basicking atau sebaliknya regling. Begitu penggugat. Terima kasih. Terima kasih. Penggugat, maaf nih waktunya kan udah 1 jam ya, kita belum memberikan kesempatan pada terbanding dulu ya. Oh, baik. Itu ya. Baik.
Terbanding, silakan. Ada yang ditanyakan kepada ahli? Terkait pertanyaan pemohon banding dan ahli tadi, pernyataan ahli tadi akan Bisa kami lebih anggapi diperkeras ya Pak ini ya? ya pada persidangan berikutnya aja yang mulia. Nanti kita coba pelajari apa yang telah disampaikan ahli dengan pemohon banding yang tadi telah disampaikan. Tidak ada pertanyaan Pak? Tidak ada pertanyaan yang mulia. Oke. Oke. Satu lagi ya. Mohon kalau mau nanya lagi. Mau nanya lagi pemohon? Baik majelis. Satu lagi aja ya. Karena waktunya terbatas. Silakan. Ya majelis. Jadi berkata dari sidang-sidang sebelumnya majelis, ini tergugat ini kadang saat kami menghadirkan ahli itu mereka tidak bertanya dengan baik itu majelis, tapi begitu ahlinya sudah ada itu yang diserang ahli itu majelis. Jadi tolong kalau ini saran saya kalau bisa dengan waktu yang ada ini mohon tergugat itu bisa menanyakan kepada ahli atau juga bisa ini tim pemeriksa kan sudah dihadirkan di surat tugas majelis. Itu juga bisa langsung bisa mengcounter data-data kami itu majelis. Oh iya. Seperti itu majelis. Harapan kami majelis. Baik, kalau itu nanti kan terkait dengan penjelasan terkait fakta-faktanya nanti bisa dijelaskan. Dan tapi kan tergugat ada penjelasan tertulis juga dari ahli ya. Nanti tolong ditanggapi ya. Baik. Baik yang mulia. Baik. Ibu ada. Baik, mohon izin majelis. Bentar, pemohon. Bentar. Baik, apalagi? Baik majelis, mohon izin mengingatkan sedikit pada persidangan sebelumnya bahwa tergugat menyampaikan akan menanyakan kepada tim pemeriksa terkait dengan asal perhitungan PPh badan yang tertuang dalam SKP menurut pemeriksa. Nah, ini kebetulan pada persidangan kali ini pemeriksa dihadirkan sehingga kami akan mengkonfirmasi atau pemeriksa akan menjelaskan terkait perhitungan PPh badannya, begitu majelis. Oke. Karena penggugat yang minta ya nggak masalah. Sebenarnya majelis inginnya sih di sidang berikutnya tergugat menjelaskan ya, karena bagiannya kan di sidang berikutnya. Tapi karena penggugat yang minta, ya silakan tergugat. Ya. Bisa nggak dijelaskan? Ya, mohon izin majelis terkait pertanyaan rincian terkait kurang bayarnya tadi sudah kita sampaikan pada penjelasan tertulis kami yang mulia. Di sidang kapan Pak? Ya, yang kita upload barusan tadi yang mulia. Oh barusan, berarti Ya. hari ini ada menyampaikan surat. Oke, sebenarnya Penjelasan tertulis. iya. Bisa dijelaskan nggak Pak? Hitungan yang tadi lah langsung nggak usah lama. Hitungan terkait kurang bayar lebih bayar itu di mana? Di sidang sebelumnya juga majelis kan tanya, sebenarnya belum jelas itu. Secara singkat yang mulia terkait koreksi tersebut muncul pada surat penggugat nomor 002 Rion PJK 6 2023 di mana penggugat setuju atas koreksi pembelian input double sebesar 734.416.906 dan koreksi negatif atas biaya sewa sebesar 23.333.000. Majelis ingin tahu hitungannya itu aja. Kalau saya kemana-mana hitungan menurut penggugat, menurut tergugat yang disetujui itu kan kurang bayar. Tadi berapa? 242 ya? 42. Nah, itu hitungannya dari mana? Terus yang PPh pasal 21 berapa itu silakan. Saya minta izin share screen yang mulia. Ya. Nanti kalau penjelasan tertulis disampaikan aja di sidang berikutnya ya. Ini hanya memenuhi permintaan pemohon aja. Silakan tergugat. Mohon izin ada kendala di kami yang mulia. Bentar yang mulia. Filenya diupload. Filenya apa Pak? Belum kita upload yang mulia. Kalau yang terkait koreksi rinciannya yang mulia.
Ya, segera di ini aja di subscribe, Pak. Mohon izin Yang Mulia. Mana? Apakah pemeriksa Pak Wisnu dan Ibu Hartini hadir? Ya. Mana tergugat pemeriksanya hadir nggak? Hadir Yang Mulia, ya Pak. Di mana? Di belakang ya? Baik. Nggak kelihatan emang itu. Karena kameranya dari bawah, jadi nggak, yang belakang nggak kelihatan. Ya, hadir Pak Pensiawan. Mohon izin Yang Mulia, apabila beliau hadir, bukankah lebih enak langsung saja sebelum sambil menunggu di share screen ini, kita langsung tanyakan saja kepada tim pemeriksa, angka yang disetujui 242 juta ini, apakah betul itu angka yang disetujui oleh wajib pajak? Jika betul, itu disetujui di dokumen apa? Apakah dokumen pembahasan akhir atau dokumen bantahan atau SPHP? Mungkin bisa langsung dijawab Yang Mulia, kan gampang sekali jawabnya. Terima kasih Yang Mulia. Ya, nanti ini udah disahkan, mohon silakan tergugat. Ya. Ini ada kendala Yang Mulia, jadi nggak bisa kita. Maksudnya kendala apanya nih? Gitu? Enggak. Ini apa ini? Ini Excel. Gini aja, hitungannya itu dari mana? Ya. Baik yang di SKP, terus SKP pembetulan, itu majelis ingin tahu juga. Tadi ini majelis tanggung jawab majelis dari penjelasan tergugat yang diupload tadi pagi itu dari sanggahan kami majelis yang dokumen sudah saya tampilkan bukti petunjuknya dasarnya sama karena kan kami tidak menghadiri pembahasan majelis. Ya, nanti biar tergugat menjelaskan. Baik Yang Mulia, jadi gini Yang Mulia, ada koreksi HPP 234 juta itu berasal dari surat dari penggugat Yang Mulia nomor 02 Arion PJK 6 Yang Mulia. Terus di situ ada juga biaya sewa. Biaya sewa ada koreksi negatif sebesar 23 juta sekian Yang Mulia. Ya, rinciannya apa? Mana Pak? Rinciannya yang kita tampilkan ini Yang Mulia. Oke. Dengan surat pemohon banding. HPP 73 disetujui 734. Oke. Biaya usaha lainnya 23. Majelisnya belum hitungan pajaknya itu loh Pak. Coba itu apa itu? Begini Yang Mulia, biar kita tidak bingung, tolong tunjukkan dulu di mana angka 242-nya dulu deh. Ya, sebentar Pak. Silakan tergugat. Sebentar Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia, sebentar Yang Mulia. Di Zoom, coba di Zoom Pak. Mana tergugat? Bisa menjelaskan apa enggak tergugat? Bisa Yang Mulia. Gimana silakan? Kebetulan operatornya lagi semakin. Ya, ya. Nah, gini aja deh. Karena majelis juga, ini kan pemohonnya juga masih banyak, masih 9 pemohon lagi, pemohon dan tergugat. Jadi tolong tergugat di sidang berikutnya menjelaskan secara rinci hitungannya, gitu ya. Kemudian menanggapi apa-apa yang disampaikan oleh penggugat tadi, termasuk yang disampaikan oleh ahli, gitu. Ya. Tergugat mau mendatangkan ahli juga atau tidak? Hingga sampai saat ini belum Yang Mulia. Nanti kalau mendatangkan ahli tolong dikoordinasikan ya dengan panitera ya. Baik Yang Mulia. Ya seperti itu. Jadi menurut majelis ya tadi kalau pemohon kan sudah menunjukkan angka itu, tergugat belum ya. Begitu ya pemohon ya. Izin Yang Mulia. Ya. Izin Yang Mulia. Gimana? Izin sedikit saja, hanya menyimpulkan saja Yang Mulia. Perlu dijelaskan oleh tergugat angka yang 242 juta itu apakah tertulis di dokumennya penggugat atau tidak.
Jika iya, di dokumennya penggugat yang mana, halaman berapa? Itu aja yang mulia. Mohon di sidang berikutnya. Tolong Terima kasih. dicatat tergugat ya. Baik, Kalau yang satu pasti belum bisa Pak, belum bisa jelasin. Nanti tolong dijelasin, ya. Itu ya. Terima kasih yang mulia. Baik, sidang ditunda ke tanggal 15 Januari. Baik, masih ada waktu. Sidang ditunda ke tanggal 15 Januari 2025. Ya, dan sidang hari ini tutup. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Recording stopped.